Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Bisa lebih meriah lagi? Oke, silakan duduk. Ya, siapa yang baru naik ke AUG? Bisa, kayaknya minggu lalu baru kenaikan ya ke AUG, betul nggak sih? Betul ya, siapa yang naik ke AUG baru ini? Wah, welcome home ya. Coba kanan kirinya kasih sambutan. Yang angkat tangan yang mana tadi? Ya, kanan kirinya kasih sambutan, welcome home. Oke, ya hari ini saya mau bicara tentang kepemimpinan. Ya, sore ini yang Tin bicara tentang, coba dibuka dulu, prinsip hidup seorang pemimpin. Ya, lalu nanti yang youth bilang tentang proses kepemimpinan. Jadi kalau enggak kemana-mana boleh dong ikut 2 kali ya. Yang sore ini bicara tentang prinsip hidup seorang pemimpin. Lalu yang kedua nanti yang AOG bicara tentang proses kepemimpinan. Di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 44, mari buka. Ini kisah yang tidak asing ya, pasti semua juga sudah dengar tentang kisah ini. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Pastor Lani bacain ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Coba kita lihat lagi. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, ia itu Yesus ya, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah saudara, Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya yaitu 12 rasul melayani jiwa-jiwa terus. Sampai makan aja gak sempat gitu ya, pelayanan terus, lihat. Sebab begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Karena sibuknya melayani jiwa-jiwa yang datang dan pergi, makan aja nggak sempat gitu ya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Nah, Tuhan Yesus tidak sedang mengadakan KKR. Dia nggak sedang bagi-bagi undangan, saudaraku. Tapi dia itu mau pergi ke satu tempat, dia itu mau istirahat di situ sebentar, mau makan sejenak. Kenapa? Karena sudah sibuk pelayanan, bahkan sampai makan pun belum sempat. Tapi ternyata kepergian Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu kedengeran banyak orang. Sehingga orang-orang, Yesus akan ke sana. Sehingga orang-orang itu mereka pakai jalan darat, entah mungkin tidak ditulis, entah naik kuda, entah naik unta, entah berjalan kaki. Tapi mereka mendahului Yesus dan murid-muridnya tiba di tempat itu terlebih dahulu. Ya, tiba terlebih dahulu di tempat itu. Lalu kita lihat coba, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi Yesus sebenarnya tidak punya agenda untuk ngajar lagi. Ingat, Tuhan Yesus itu mau apa, saudaraku? Mau apa? Halo, mau tidur, mau makan, lalu mau santai sejenak mungkin gitu karena sudah capek pelayanan. Tapi karena ternyata ketika sampai di sana orang sudah banyak ada di sana gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan Yesus gak jadi makan, malah melayani mereka. Malah Yesus masih mengajarkan banyak hal kepada mereka. Lalu lihat ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini.
Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, kata murid-muridnya, Yesus kepada Yesus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Wow, ini KKR besar-besaran. Tapi itu hari itu Tuhan Yesus gak sedang sebar undangan untuk datang KKR. Mereka datang sendiri loh saudaraku. Ingat, Yesus bersama dengan murid-muridnya itu cuma mau beristirahat, mau sendirian, mau makan karena mereka belum sempat makan. Tapi ternyata belum sampai sana, orang-orang sudah ada di sana. Sehingga ketika Yesus sampai di sana, hatinya timbul dengan belas kasihan. Sehingga dia malah mengajar. Yesus malah mengajar. Sampai lupa makan itu saudara, tidak jadi makan. Ya, lalu apa yang dilakukan? Hari sudah mulai malam, muridnya bilang gini, Tuhan suruh mereka ini pulang, ini sudah malam loh. Mereka apa? Lalu Tuhan bilang gini, jangan suruh pulang dulu, kasih mereka makan. Tuhan itu lihat, Tuhan Yesus ya kalau untuk urusan makan Tuhan itu peduli. Ya, Tuhan itu peduli. Jadi dengar saya baik-baik bahwa kalau urusan kebutuhan Tuhan itu peduli sama anak-anaknya. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian punya kebutuhan. Tuhan itu peduli. Kalau orang tuamu peduli, Tuhan Yesus jauh lebih peduli. Nah, lalu apa yang dilakukan? Apakah dengan roti 200 dinar cukup? Ini 5.000 orang laki-laki loh Tuhan. Belum perempuan, belum anak-anak. Jadi lebih dari 5.000. Mau punya uang 200 dinar pun gak cukup. Lalu Tuhan bilang gini, apa yang ada? Roti, berapa roti yang ada padamu? Coba periksa. Saudara, kalau cuma orangnya 12 gampang periksanya. Ya, tapi kalau orangnya lebih dari 12 itu sulit. Oke, ya kita firman Tuhan tidak lama-lama. Jadi kalau bisa jangan berdiri jalan-jalan, dengerin firman. Nanti kalau masih belet pipis bisa ditahan sebentar. Ya, dengerin supaya tidak kehilangan miss khotbahnya gitu ya. Karena khotbah itu penting untuk hidup kita. Ayo kasih tahu kanan kiri, khotbah kita, khotbah Tuhan Yesus itu penting. Ya. Makanya kalau sebelum ibadah pipis dulu atau apa dulu, beresin dulu. Tapi kalau kamu datang ibadah di sini kan waktunya cuma berapa? 1,5 jam maksimal. Jangan kemana-mana. Fokus dengerin khotbah, fokus ibadah. Sebelum masuk ibadah semua diberesin dulu. Kenapa? Seminggu loh ada berapa jam, puluhan jam. Tapi Tuhan cuma minta kita 1,5 jam di rumah Tuhan. Kita harus kasih yang terbaik. Setuju dengan Pastor Lani, katakan amin. Ya, setuju ya. Jadi ayo ndak keluar masuk, ndak berdiri, duduk. Kita duduk. Mulai minggu depan siapin yang terbaik. Ya, kalau mau lapar makan dulu sebelum ibadah supaya kita bisa fokus kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, saya lanjutkan. Nah, setelah itu lalu coba periksa. Kalau cuma 12 orang gampang. Ini 5.000 orang suruh cari. Ada mereka bawa apa? Akhirnya ketemu 5 roti 2 ikan. Saudara, tidak mungkin mereka tidak bawa makanan. Dari 5.000 orang itu loh. Tapi kok cuma punyanya anak kecil 5 roti 2 ikan. Karena anak kecil ini dia itu mau berbagi sama orang. Mau apa yang dia punya ini dipakai sama Tuhan.
Sehingga dia kasihkan 5 roti 2 ikan ini. Lalu firman Tuhan katakan diangkat sama Tuhan, mengucapkan berkat, lalu sama Tuhan dibagi-bagi. Ini roti ini dibagi-bagi untuk 5.000. Itu perlu waktu berapa lama coba? Kan itu bisa bayangkan kita kalau pertemuan aja ya. Lalu kita makan banyak orang. Itu mengeluarkan orangnya, itu perlu takes time. Berapa jam lagi gitu ya. Perlu effort. Tapi akhirnya dibagikan. Bukan tiba-tiba 5 roti 2 ikan tiba-tiba celing. Langsung jadi 5.000 semua kasih makan kenyang. Lalu sisa 12 bakul, bukan gitu loh. Dipecah-pecah satu-satu. Berarti kan perlu waktu lagi. Dipecah satu-satu sampai semua kenyang. Sampai sisa 12 bakul saudaraku. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita belajar dari kisah Yesus dan 12 muridnya ini. Ada prinsip hidup seorang pemimpin di dalam perikop itu. Apa? Yang pertama saudara, di ayat 30. Coba kita lihat. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan, kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Saudara, yang pertama prinsip hidup seorang pemimpin yang pertama memberikan feedback dari apa yang disuruhkan dan diperintahkan. Kalau kita punya jiwa seperti ini, saudara, maka itu adalah ciri-ciri seorang pemimpin. Lihat, murid-muridnya ini ketika ketemu Yesus, dia menceritakan, Yesus, aku baru ngajarin ini, aku baru lakukan ini, aku baru lakukan itu. Murid-muridnya memberikan feedback kepada Tuhan Yesus. Orang yang memberikan feedback kepada apa yang diperintahkan, itu adalah ciri-ciri seorang pemimpin. Saudara, bagaimana dengan kita? Kalau misalnya mama bilang atau papa bilang, oke, kamu nanti malam misalnya papa mama lagi tidak di rumah. Tete pesan sama kalian, nanti malam jam 6 sore jangan lupa pagar depan ditutup, pintu depan ditutup, semua jendela kamu tutup. Ya, jangan lupa, jangan lebih dari jam 6. Nanti kalau sudah gelap sedikit, nyamuknya banyak. Jadi jam 6 pagar depan ditutup, pintu depan ditutup, semua jendela ditutup. Nah, saudara, ciri-ciri seorang pemimpin yang luar biasa itu adalah bukan cuma melakukannya, tetapi begitu sudah selesai dilakukan, telepon, Ma, Pa, semua sudah tak kerjain ya. Ini loh sudah jam 6 tadi, sudah tak tutup pagar depan. Pintu depan sudah tak tutup, jendela semua ditutup. Itu yang luar biasa. Tapi ada orang itu macam-macam. Disuruh begitu, papa mama tete pesan jam 6 ya, pintu-pintu ditutup, jendela-jendela ditutup. Tidak dilakukan. Lupa. Oh iya ya. Apa? Tadi disuruh apa? Saudara, seorang pemimpin itu, orang itu bisa lihat dari benih-benih yang ada dalam dirinya. Lihat, ketika dipercayakan kecil, apa yang dia lakukan dan kerjakan. Ternyata tidak cukup cuma dilakukan, dikerjakan. Tetapi kasih feedback kepada siapa yang engkau diberi perintah, saudara. Itu yang bagus. Jadi ada macam-macam orang. Yang pertama, masa tadi ngomong gitu? Aduh sorry, aku lupa. Aduh sorry ya Papa, lupa loh. Masa Papa tadi pesan gitu? Mengabaikan perintah. Lalu lupa. Waduh, ini paling basic ini. Ini bukan ciri seorang pemimpin. Lalu yang kedua apa? Dikerjakan misalnya. Tapi setengah. Pintu pagarnya ditutup. Pintu depan ditutup. Tapi jendelanya lupa ditutup. Padahal message-nya pintu pagar, pintu depan dan semua jendela. Gitu. Oke, itu yang kedua. Apakah ini perfect? Halo, apakah yang kedua ini perfect? Halo? Enggak kan? Kenapa? Karena jendelanya lupa ditutup. Padahal perintahnya pintu pagar, pintu depan, jendela ditutup. Lalu ada yang berikutnya apa? Dilakukan semuanya. Pintu pagarnya, pintu depannya, jendelanya ditutup. Tapi enggak kasih feedback. Papa mama ini sampai tanya. Si A, sudah dilakukan enggak? Sudah.
Jam berapa kamu lakukannya? Tadi jam 6, ya oke. Apakah itu bagus? Bagus. Tapi kalau yang perfect itu adalah seperti ayat 30. Lihat, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi murid-murid kasih feedback. Saudara, kalau engkau melakukan ini, itu adalah ciri-ciri seorang pemimpin. Jadi ketika disuruh, bukan cuma mengerjakannya, tapi kasih feedback kalau sudah melakukannya. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, paham enggak yang saya Pastor Selani sampaikan? Bisa dipahami? Paham ya? Yang kedua, apalagi yang kedua di ayat yang ke-31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian beristirahat seketika. Ya, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yang kedua, ciri-ciri seorang pemimpin, prinsip hidup seorang pemimpin yang kedua, kerja keras dan kerja cerdas. Harus punya kerja keras, gak males-malesan. Yesus sama murid-muridnya gak males-malesan. Saudaraku, dia kerja keras, buktinya apa? Istirahat aja sampai gak sempat. Makan aja sampai gak sempat. Dia mau istirahat seketika. Istirahatnya itu ada durasi waktunya. Jadi enggak istirahat terus, jadi enggak healing terus aja, enggak nyekrol handphone terus aja, enggak. Tapi ada batas waktunya. Kenapa? Karena Yesus itu kerja keras dan kerja cerdas. Oke, teens, kalau kamu mau sukses di kemudian hari, kamu harus punya kerja keras dan kerja cerdas. Dan itu dimulai dari ketika kamu masih sekarang usiamu ini. Jangan malas-malesan. Kamu harus punya timeline dalam hidup ini. Lihat, Yesus berkata, kita istirahat di situ seketika ya. Istirahat sejenak. Istirahat gak terus-terusan. Istirahatnya sejenak, ada jangka waktu. Kalau istirahat terus itu namanya orang malas. Dan firman Tuhan katakan kalau kamu malas belajar sama semut, lihat semut itu. Gak ada semut yang diem, kerja keras terus. Dia kerja siang pagi siang malam. Ketemu kecoa dia bisa kalahkan gitu ya. Ketemu kadang cacing yang begitu panjang, begitu gede, dia juga bisa atasin gitu ya. Kerja keras sama kerja cerdas, jangan malas, itu pada intinya. Jadi kalau kita mau suatu ketika Tuhan pakai kita menjadi seorang pemimpin, dimulai dari sekarang, punyailah sifat ciri kerja keras, jangan malas. Jangan malas ke gereja, malas bangun pagi, malas beresin kamar. Saudara, kalau engkau baca coba, salah satu orang yang mungkin ini bukan sesuatu yang baku ya, tetapi salah satu orang sukses itu dimulai dari ketika pada waktu kecil, pada masa mudanya, dia itu suka membersihkan kamar tempat tidurnya. Ada itu, saya pernah baca. Jadi ternyata hal-hal sederhana dalam hidup kita ini akan menentukan masa depan kita nantinya. Hal-hal sederhana yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan kamu akan menjadi seperti apa. Kamu akan menjadi seorang leader atau menjadi seorang follower. Tuhan berkata kamu akan terus naik dan bukan turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi sesungguhnya Tuhan itu yang memanggilmu, saudaraku. Tuhan itu yang memanggilmu. Gak apa-apa, lihat sini. Ya, yang baru datang gak apa-apa, welcome home. Yang lainnya bisa lihat di sini. Nah, kita dipanggil menjadi kepala bukan ekor. Karena itu dalam hal-hal sederhana dalam hidup kita harus latihan. Gitu. Jangan malas. Yesus gak malas. Buktinya apa lagi? Yesus itu juga gak malas. Sampai makan pun mereka itu gak sempat. Mereka gak sempat makan. Lalu itu kan harusnya bukan Tuhan yang undang mereka. Tapi Tuhan akhirnya benar-benar gak istirahat, benar-benar gak makan. Melayani mereka lagi. Mengajar lagi. Sampai malam. Siapa yang mau sukses di kemudian hari bisa angkat tangannya? Coba kita turunkan ngomong sama diri sendiri. Dilarang malas. Lagi, dilarang malas.
Sekali lagi, dilarang malas. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jangan malas. Malas itu Bapak kita tuh Tuhan Yesus itu orangnya bukan malas. Kalau kita anaknya harusnya kita menurun DNA Bapak kita ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak malas, kita juga tidak boleh malas. Yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, apa ciri-ciri seorang pemimpin? Prinsip hidupnya seorang pemimpin apa? Coba kita lihat. Dikatakan begini, di ayat yang ke-35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Dan hari ini sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tuhan berkata, kamu harus beri mereka makan. Loh, yang pertama mereka belum makan. Muridnya ini belum makan. Yang kedua, mereka juga capek, belum istirahat. Padahal tujuannya mau istirahat, gak jadi istirahat. Karena Yesus terus mengajar. Yesus pun juga capek mestinya. Dan Yesus pun juga belum makan, lapar juga. Tapi di tengah-tengah itu Yesus berkata, kasih mereka makan. Lalu 200 dinar gak cukup Tuhan, beli roti. Ini lebih ngeri lagi nih ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa, ya ampun. Yang pertama udahlah kelaparan, belum makan. Yang kedua fisik juga capek, belum istirahat. Mau istirahat gak bisa, masih pelayanan. Yang ketiga suruh periksa saudara. Itu effort. Yang ketiga, salah satu ciri-ciri orang untuk bisa dipakai Tuhan jadi seorang pemimpin, mau repot. Mau repot. Kalau kita jadi orang tidak mau repot, kita tidak akan bisa jadi pemimpin yang besar di tangan Tuhan. Kita harus mau repot. Itu repot loh. Cari roti yang mereka bawa, suruh periksa satu-satu, suruh periksa. Diperiksa itu 12 orang lawan 5.000 orang. Tidak gampang loh itu, 12 murid lawan 5.000 itu buahnya ini aja berapa ini coba? 100 ada? Lebih. Ini berapa? 100? 150-an? Ya. Ini aja periksa oke lah masih gampang lawan 12. 5.000 itu banyak loh. Ini gereja ini kursinya 1.150. Ini 5 kali coba. Setelah itu lawan 12 orang. Dia suruh lihat periksa satu-satu. Itu effort, itu kerja keras yang lebih, yang harusnya itu bukan tugas mereka. Ini waktunya makan aku Tuhan, Tuhan ini waktunya aku nih tidur. Lah kenapa aku harus meriksa apa orang itu bawa roti apa enggak? Tapi muridnya mau melakukan itu. Sehingga menemukan 5 roti 2 ikan dipegang seorang anak kecil itu. Saudaraku, kalau kamu mau dipakai Tuhan sama Tuhan, kamu harus mau repot. Kalau disuruh mama, kesel aku. Saudara, kau berarti enggak mau repot. Aku masih ngelakuin ini, masih ini. Enggak mau. Itu bukan aku, itu not my responsibility, bukan tanggung jawabku. Aku enggak mau, itu berarti enggak mau repot. Dan kalau enggak mau repot, bagaimana Tuhan pakai hidupmu? Tuhan itu mau repot loh untuk engkau dan aku, saudaraku. Tuhan mau repot buat kalian sama saya. Dia mau repot mati di atas kayu salib untuk menembus dosamu dan dosaku. Yang harusnya kita ini tidak layak. Tapi dia memberikan nyawanya. Yesus kita mau repot. Tuhan kita mau repot. Supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita bisa dipakai Tuhan. Dia mau repot loh. Apa? Coba bukan cuma mau repot. Dia sabar loh sama kita. Kadang kita ini loh janji-janji sama Tuhan. Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Minggu depan dah aku kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi ternyata minggu depan lupa lagi. Tuhan aja loh mau repot, mau sabar. Supaya kita ini diselamatkan. Supaya kita ini dipakai untuk kemuliaan namanya. How about us? Bagaimana dengan kita? Mau enggak kita repot? Untuk Tuhan dan untuk pekerjaannya.
Kalau kita mau repot, enggak usah jauh-jauh, enggak usah bilang gereja dulu. Mau repot enggak kamu buat papa mamamu? Mau repot enggak ketika papa mama lagi sibuk, mungkin masak, lagi sibuk mungkin prepare ini dan itu, lagi hektik pekerjaannya. Kamu enggak perlu disuruh, tapi kamu datang dan bantuin mereka. Itu berarti kamu mau repot. Kamu bantuin mereka, mungkin bungkusin atau bersihin yang sudah mungkin mereka masih sibuk layani tamu dan segala macam. Engkau bantu bersihin atau apapun yang bisa kamu lakukan. Tuhan itu tidak cari apa yang tidak bisa kamu lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan. Sama kayak ini nanti khotbah saya sih ibadah berikutnya yang youth. Tuhan bilang coba masukkan tanganmu ke dalam saku. Musa kan bilang gini, Tuhan kok Tuhan pakai aku? Kenapa Tuhan pakai aku? Loh aku mau memilih kamu Musa. Sekalipun kamu berat lidah tapi aku mau pakai kamu. Lalu aku pakai apa aku ini Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang ada padamu? Tongkat ya pakai itu. Pertamanya tongkatnya suruh lempar, tongkat itu jadi ular. Lalu suruh pegang lagi, ular itu jadi tongkat lagi. Lalu yang kedua suruh tangannya suruh masukkan ke dalam saku. Dikeluarin jadi kusta, dimasukin lagi, dikeluarin lagi kustanya hilang. Apa sih maksudnya itu? Maksudnya yang membuat kustanya ada, lalu kusta itu sembuh, itu cuma Tuhan. Manusia tidak bisa buat mukjizat. Tapi yang bisa dilakukan oleh kita, yang bisa dilakukan oleh Musa itu apa? Cuma masukkan tangannya itu ke saku doang. Masukkan, keluarin, masukkan, keluarin. Tuhan kalau mau pakai hidup kita, bukan dengan apa yang tidak bisa kita lakukan atau kerjakan. Kita bisa saudara, tapi masalahnya kalau kita nggak mau repot, itu yang jadi masalah. Orang tidak mau repot itu apa? Dia bisa melakukan itu. Dia bisa mengerjakan itu. Tapi dia nggak mau. Itu orang tidak mau repot. Dan orang yang seperti itu gak bisa dibawa besar sama Tuhan. Gak bisa dipakai. Gak bisa jadi seorang pemimpin. Why? Karena salah satu ciri seorang pemimpin mau repot. Yesus aja mau repot. Itu waktunya Yesus tidur mungkin. Waktunya Yesus istirahat. Waktunya Yesus makan. Tapi Yesus kesampingkan itu semua. Dia repot melayani orang-orang yang sudah datang dari seluruh kota itu. Mungkin mereka naik unta, mereka naik kuda, mereka jalan kaki. Tuhan lihat bayar harga itu semua. Sehingga masa tak tinggal makan, masa tak tinggal tidur, dilayanilah mereka. Tuhan Yesus mau repot, kita juga. Halo katakan amin. Halo katakan amin. Harus mau repot. Oke Tin, jangan malas. Dan ayo mau repot. Sekalipun itu bukan orang, ingat ya, orang mau repot itu apa? Orang yang enggak mau repot itu apa? Dia itu bisa harusnya. Dia itu sanggup melakukan itu, tapi dia enggak mau. Itu orang enggak mau repot. Jadi sesungguhnya dia tuh bisa. Lo bisa lo wong cuman bersihin tempat tidur kok. Masa enggak bisa? Bisa, kan kamu udah gede. Cuci piring habis makan bisalah. Kan kamu tahu bagaimana caranya buka keran. Kecuali kayak anak-anak masih umur 2-3 tahun. Dia kalau buka keran air, dia bisa main air. Tapi kalau kamu, kalau umuran kalian kan enggak. Kalian tahu air enggak boleh dibuat main ini, buat cuci piring. Tahu. Tapi kalau kamu enggak mau melakukannya, itu berarti enggak mau repot. Ini bukan bagianku. Ini bagian mbak. Atau ini bagian mama. Atau ini bagian papa. Saudaraku, sekalipun kamu punya mbak, belajar untuk bisa mau repot. Supaya apa? Itu untuk kita sendiri. Ketika kita melatihnya semenjak dini, semenjak hal-hal biasa dalam hidupmu, kita lakukan seperti itu akan menjadi sebuah karakter. Dan kalau itu menjadi sebuah karakter nanti, yang akan menuainya itu adalah dirimu sendiri. Kalau kamu biasa bekerja keras, kamu biasa tidak malas-malesan, kamu pun ketika dewasa kamu sendiri yang akan menuainya. Kamu akan dicari orang, bos akan cari kamu. Dan kalau tiba-tiba ada PHK besar-besaran, bos akan memikirkan untuk tidak mem-PHK kamu. Mikirkannya bukan cuma satu kali pikiran,
10 bahkan ribuan kali dia akan berpikir untuk jangan dipecat orang ini. Karena orang ini punya value, orang ini punya nilai, orang ini luar biasa, orang ini tidak malas, orang ini mau repot, orang ini tidak hitung-hitungan. Halo, katakan amin. Katakan amin. Saudaraku, mulai dari semenjak dini ini, semoga kalian paham yang Pastor Lani sampaikan. Siapa yang bisa paham sampai poin 3 ini? Halo? Siapa yang mau jadi pemimpin? Angkat tangannya. Siapa yang mau sukses di kemudian hari? Angkat tangannya. Amin. Dengar Pastor Lani baik-baik. Tuhan mau angkat engkau terus naik bukan turun. Jadi enggak usah kamu pengen sukses. Yesus kita jauh terlebih rindu untuk melihat hidup kita ini sukses dan diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang kita pelajari? Yang keempat, coba kita lihat. Di ayat yang ke 41, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Yang keempat, tidak ada yang tidak bisa bersama Allah kita. Dalam kamus hidup kita ini tidak boleh ada kata tidak bisa. Kenapa? Asal ada Yesus di dalam hidup kita, di pihak kita, semuanya bisa. Katakan amin. Coba gimana kasih makan 5.000 orang cuma dengan 5 roti 2 ikan. Ini anak kecil yang bawa, berarti rotinya pasti kecil-kecil. Ikannya pasti ikan kecil-kecil kayak ikan nugget. Apa nugget itu loh, kayak nugget kecil-kecil. Soalnya yang bawa anak kecil, beda kalau yang bawa orang gede. Ini anak kecil, jadi kecil-kecil. Bagaimana bisa 5 roti 2 ikan yang kecil-kecil ini kasih makan 5.000 orang? Segini aja lo gak cukup. Firman Tuhan bilang bukan cuma 5.000, mereka sampai kenyang. Duh, sudah. Sampai kenyang tuh gitu loh. Kalau belum kenyang kan makan terus. Sampai dia bilang gini, sudah, udah cukup, makasih. Aduh, aku kenyang. Lah, kalau kenyang tuh kan berarti sudah enggak sanggup, ada yang masuk lagi di mulutnya. Coba bayangkan, 5 roti 2 ikan, 5.000 tuh sampai gitu. Semuanya kenyang. Udah, makasih. Kenyang aku udah kenyang. Lalu setelah sudah kenyang semuanya itu dikumpulkan. Sisa 12 keranjang. 12 keranjang sisanya. Enggak tahu kalau di ibadah umum saya kasih tahu ini 12-nya ini dibawa kemana, dikasih siapa. Enggak tahu ya kalau Auge pernah tahu enggak ini. Kira-kira 12 keranjang sisanya itu dikasihkan siapa coba? Ada yang bisa jawab? Dikasih siapa coba? Hah? Kelin mau jawab, tahu kalau Kelin. Dikasih siapa itu 12 keranjangnya, sisanya? Hah? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya coba, siapa yang bisa jawab? Ayo jangan takut. Kasih siapa? Kasih saya, lo belum ada kamu ya. Belum ada. Ada yang tahu? Hah? Anak kecil itu. Kasih ke anak kecil. Kok bisa 12? Kok bukan 15? Kenapa? Pasti ada maksudnya. Kenapa kok 12 keranjang sisanya kok bukan 15? Ada yang tahu enggak? Kenapa? Lalu siapa yang bawa ke rumahnya anak kecil? Kan enggak mungkin anak kecil itu bawa 12 keranjang itu. Gak cukup tangannya. 1 keranjang aja belum tentu dia gede, mungkin keranjangnya kita enggak tahu. Kenapa 12 keranjang? Karena murid Tuhan Yesus ada 12. Siapa yang bawa sisa itu ke rumahnya anak kecil itu? Ya murid-muridnya. Kok bisa disuruh murid-muridnya? Sambil dia itu mikir gini, iya ya,
Ternyata tidak perlu 200 dinar. Cuma 5 roti 2 ikan kecil bisa kasih makan 5.000 orang. Supaya murid-muridnya itu ketika angkat itu roti, keranjang di roti itu sambil pergi rumahnya anak kecil itu sambil dia itu mikir. Itu loh kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Meskipun kecil sedikit, mungkin cuma sedikit, kayaknya tidak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita. Katakan amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu kenapa kok dikasihkan anak kecil itu? Kok tidak dibawa pulang sama Tuhan Yesus aja sama 12 muridnya? Karena barang siapa menabur dia menuai. Anak kecil itu menabur. Apa yang dia tabur? 5 roti dan 2 ikan. Dia menaburnya kepada Tuhan Yesus. Lihat, Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Kalau Tuhan Yesus memberkati seseorang gak pernah pas-pasan. Anak kecil menabur 5 roti 2 ikan. Lihat, Tuhan tidak kembalikan 5 roti 2 ikan. Tapi Tuhan kembalikan 12 keranjang, saudaraku. Wow. Tuhan kalau kembalikan seseorang dalam hidup seseorang tidak pernah pas-pasan. Tuhan kembalikan lipat kali ganda, berlimpah-limpah. Dan orang yang nabur pasti menuai. Makanya kalau sama Tuhan Yesus jangan pernah hitung-hitungan. Kalau aku melayani Tuhan, aku dapat apa? Kamu salah. Salah alamat kamu kalau hitung-hitungan sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Dan ketahui satu hal, setiap apa yang kamu tabur, bahkan air matamu, tak akan pernah jatuh dengan sia-sia. Setiap yang kita tabur di dalam Tuhan, entah air mata, entah keringat kita, entah tenaga kita, entah waktu kita pasti menuainya. Halo, katakan amin. Ayo, Augetin harus belajar antusias sama firman Tuhan ya. Kalau engkau tahu ini firman Tuhan, ada sesuatu yang mengena di hatimu, dengan antusias katakan amin gitu. Belajar ya, bukan cuma ibadahnya Pastor Lani ini, bukan waktu Pastor Lani khotbah, enggak. Tapi jadikan itu budaya yang bagus. Karena ketika kamu sepakat dengan firman yang disampaikan, amin. Itu langsung dapat sesuatu kamu. Hatimu dapat sesuatu, rohmu dapat sesuatu. Dan itu berguna buat hidupmu. Katakan amin. Halo, katakan amin. Oke, nggak boleh panjang-panjang aminnya ya. Amin gitu ya. Amin. Tidak ada yang tidak bisa di dalam Tuhan. Katakan amin. Segala sesuatu bisa di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Jadi dalam hidup ini apa yang pertama tadi? Kasih feedback. Ya, nanti kalau sederhana latihannya di rumah. Nanti kalau orang tua suruh kasih feedback kepada mereka. WA dibalas saudaraku. Kalau mama papa WA bales. Supaya tahu ini WA-nya nyampe atau enggak. Kasih feedback. Yang kedua apa? Kerja keras dan kerja alias jangan malas. Kasih tahu kanan kiri. Loh, enggak boleh. Ayo kita jangan malas ya. Gitu dong, harus sama-sama. Ayo kita jangan malas. Yang ketiga, apa? Mau repot, ya. Yang keempat, tidak ada kata tidak bisa. Bersama Tuhan kita semua bisa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Ayo, saya undang semua bangkit berdiri.